Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya ingin membahas tentang komunikasi. Pentingkah komunikasi bagi anak-anak? Apakah penting komunikasi bagi anak-anak PAUD? Dan untuk apa komunikasi? Dan bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak PAUD? Samakah berkomunikasi dengan anak-anak SMA? Nah, itu adalah suatu kelebihan guru PAUD harus pintar berkomunikasi dengan anak. Nah, hari ini saya ingin membaca ada satu cerita nih di buku psikologi komunikasi. Nah, pada tahun 1970 di California, seorang ibu berusia 50 tahun melarikan diri dari rumahnya setelah bertengkar dengan suaminya yang berusia 70 tahun. Kadua-dua lah go. Udah tua. Kenapa? Ini pasti ada masalah. Ia membawa anaknya, gadis berusia 13 tahun. Udah besar 13 tahun. Mereka datang meminta bantuan pada petugas kesejahteraan sosial. Tetapi petugas melihat hal aneh pada anak gadisnya yang dibawa. Perilakunya tidak menunjukkan anak yang normal. Oh, berarti anaknya tidak normal. Kenapa? Tubuhnya bungkuk, kurus kering, kotor, dan menyedihkan. Sepanjang saat ia tidak henti-hentinya meludah. Tidak satu saat pun terdengar bicara. Berarti dia tidak pernah bicara. Diam saja ya. Kenapa ya? Petugas mengira gadis ini telah dianiaya ibunya. Polisi dipanggil kedua orang tuanya. Harus berurusan dengan pengadilan. Pada hari sidang, ayah gadis itu membunuh diri dengan pistol. Ia meninggalkan catatan. Dunia tidak akan pernah mengerti. Dia bunuh diri dan dia buat satu catatan, dunia tidak akan pernah mengerti. Mungkin benar ya, dunia tidak akan mengerti. Bagaimana mungkin seorang ayah dapat membencikan anaknya begitu sangat. Penyelidikan kemudian mengungkap bahwa gini nih nama anak tersebut, nama samaran gadis tersebut, melewati masa kecilnya di neraka yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Pantesan. Sejak kecilnya ayahnya mengikat gini dengan dalam sebuah tempat duduk yang ketat. Anak itu dimasukkan dalam tempat duduk yang ketat, diikat. Kok tega banget ya? Sepanjang hari ia tidak dapat bergerak tangan dan kaki. Berarti tidak bisa bergerak, tangan kakinya nggak bisa gerak. Malam hari ia ditempatkan dalam kurungan besi. Ya Allah, Tuhanku. Seringkali ia kelaparan, tetapi kalau Gani menangis, ayah memukulinya. Masih ayah jahat tadi. Si ayah tidak pernah bicara. Tidak pernah bicara. Dia nggak kenal berarti. Si ibu terlalu buta untuk mengurusnya. Kakak laki-laki kinilah yang akhirnya yang berusaha memberi makanan dan minuman. Itu pun sesuai dengan perintah ayahnya. Harus dilakukan diam-diam tanpa mengeluarkan suara. Yalah, nggak pernah bersuara, anak-anak kan nggak tahu bagaimana berbicara. Gini tidak pernah mendengar orang bercakap-cakap. Kakaknya dan ibunya sering ngobrol dengan berbisik karena takut pada ayahnya. Ya Allah, Tuhanku. Ketika Gini masuk rumah sakit, ia tidak diketahui apakah ia dapat bicara atau mengerti perbicaraan orang. Ia membisu. Kepandaiannya tidak berbeda dengan anak berusia 1 tahun. Berarti tidak tahu, tidak mengerti bahasanya, tidak tahu berbicara karena tidak pernah dilatih. Dunia mungkin tidak akan pernah mengerti, tetapi ditemukan Gani telah mengundang rasa ingin tahu para psikolog, linguis, neurolog, dan mereka mempelajari perkembangan otak manusia. Gini adalah contoh yang langka tentang seorang anak manusia yang sejak kecil hampir tidak pernah memperoleh kesempatan berkomunikasi.
Oh ya Allah, Tuhanku, tidak pernah berkomunikasi. Penemuan Gini menarik perhatian. Gini tidak pernah dibekali keterampilan mengungkapkan pikiran dalam bentuk lambang-lambang yang dipahami orang lain. Dia tidak bisa bicara, tidak bisa mengungkapkan hasil pikirannya karena dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Apakah kurangnya keterampilan ini menghambatkan perkembangan mental lainnya? Apakah sel-sel otak mengalami kelambatan pertumbuhan? Apakah seluruh sistem kognitifnya menjadi lumpuh? Inilah di antara sekian banyak pertanyaan yang menyebabkan Susan Curtis, Profesor Linguistik Universitas California, mencurahkan waktunya 7 tahun untuk meneliti Gini. Gini menjadi penting buat kita untuk menunjukkan kedua hal. Pertama, komunikasi amat esensial buat pertumbuhan kepribadian manusia. Ahli-ahli ilmu sosial telah berkali-kali mengungkapkan bahwa kekurangan komunikasi akan menghambat perkembangan kepribadian. Ini menurut Dapis. Kedua, komunikasi amat erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia. Tidak mengherankan bahwa komunikasi selalu menarik perhatian peneliti psikolog. Komunikasi ini penting. Nah, kita lihat dari sejarah perkembangan, berarti komunikasi memang dibesarkan oleh para peneliti psikolog ya. Jadi kita harus tahu bahwa komunikasi adalah sangat penting. Komunikasi menembus banyak disiplin ilmu sebagai gejala perilaku. Komunikasi dipelajari bermacam-macam disiplin ilmu, antara lain sosiologi dan psikologi. Jadi teman-teman, nanti kita lanjutkan ya tentang komunikasi. Itu cerita salah satu dari komunikasi. Jadi jika anak ketika setelah lahir tidak pernah kita lakukan komunikasi, dia tidak dapat berkomunikasi. Jadi ketika anak begitu lahir, kedua orang tuanya tidak pernah melakukan komunikasi dengan anak tersebut, anak itu tidak dapat berkomunikasi walaupun dia sudah dewasa. Kita harus mengajak anak berbicara ketika dia bayi, menyapa setiap hari, memberi sentuhan-sentuhan kecil, mengajak dia berbicara. Dia mendidik komunikasi ini. Anak yang sering dibentak itu juga tidak bisa berkomunikasi karena kan otaknya itu, limbis otaknya itu, jaringan-jaringan otaknya itu banyak yang putus. Jadi orang yang sering membentak anak masa bayi sangat rugi. Kita bisa melihat ketika ada seorang ibu yang pendiam, itu memiliki anak yang diam. Jika ada seorang ibu yang banyak berbicara, anaknya juga banyak berbicara, tergantung dari ibu. Makanya ketika ibu ini sebaiknya diperlakukan oleh suaminya dengan baik. Nah, seperti ibu si Gini ini juga, karena ayahnya sering marah, dia tidak berbicara. Iya, kalau menghadapi suami yang pemarah itu memang malas berbicara kita. Karena apa yang saja yang kita omongin itu salah. Nah, komunikasi itu sangat penting. Walaupun memiliki suami yang pandai berkomunikasi, kalau dia di dalam rumah tangga tidak melakukan komunikasi dengan baik, itu gagal komunikasi dengan anak. Karena di situ ibu adalah peran penting untuk mendidik anak. Sementara ibu ketakutan berkomunikasi, hasilnya anak-anaknya juga tidak sempurna di dalam komunikasi. Makanya kalau kita menikah harus memperhatikan suami yang, janganlah menikah dengan suami yang setengah gila. Kalau setengah gila kan sering marah, emosinya meledak-ledak, buat istrinya ketakutan. Akhirnya anak-anak yang dididik itu salah semua. Karena komunikasi ini sangat penting. Ini yang kita bahas masih di awal. Miris ya, kita dengar gini nih, yang diikat di dalam tempat
kaki diikat ketika dia bayi sampai dia umur 13 tahun diikat tangan dan kaki. Bayangkan bagaimana itu psikologisnya, bagaimana gerak tangan dan kaki itu yang tidak bisa bergerak, yang tidak pernah melakukan gerakan. Bagaimana otaknya itu berkembang kalau tangan dan kakinya tidak bergerak. Masya Allah. Itu namanya ayah gila. Itu disebutkan lagi, memang dunia ini tidak mengerti apa yang dimengertikan ya kalau memang gitu ceritanya. Itulah cerita-cerita yang miris. Ada nggak di dalam masyarakat kita? Kita nggak tahu, mungkin ada. Tapi yang sering saya lihat orang tua marah-marah, memiliki suami pemarah, memiliki ibu pemarah itu sering. Dan faktornya banyak. Faktor ekonomi yang pertama, faktor sosial, faktor ya termasuk budaya marah, karena suami marah, ibu marah, anak-anak dimarah-marah. Nah itu tidak baik, perkembangan anak tidak sempurna. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Solusinya kalau ada suami marah, jangan, kalau gimana ya ceritanya, karena marah-marah itu datang kemudian ketika baru perkenalan baik, setelah itu baru marah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini tentang komunikasi. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.